Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Malam ini kita akan melanjutkan kupasan tentang serial potret kehidupan, kisah dari seorang ibu yang suka berhutang. Kita namai saja Ibu Ranu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai sekalian, di sebuah gereja Jakarta ada seorang ibu Ranu namanya. Kita sebut saja Ranu. Ibu Ranu rajin beribadah. Demikian juga anak-anak dan juga suaminya. Selain itu, Ibu Ranu bukan hanya beribadah di hari Minggu, dia seringkali juga mengikuti persekutuan di hari biasa, yaitu khususnya persekutuan Komisi Wanita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, Ibu Ranu mempunyai 5 orang anak. 2 orang sudah selesai dari SMA dan 1 dari SMK. Sementara suami Ibu Ranu ada sakit tertentu, tapi adalah bahwa suami Ibu Ranu sudah lama tidak punya pekerjaan. Ibu Ranu sendiri juga secara umum tidak bekerja. Cuman kadang-kadang dia menjual kue, kadang-kadang menjual makanan, kadang-kadang menjual kue kering. Diambil dari orang, lalu dia tawarkan ke teman-teman dan dia jual. Selain itu, Ibu Ranu juga, keluarga Ibu Ranu mendapatkan bantuan diakonia dari gereja untuk mensubsidi kehidupan mereka. Nah, demikianlah adanya keluarga Ibu Ranu. Apa yang mau kita soroti adalah bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, Ibu Ranu ini kadang-kadang pinjam uang dengan teman di gereja. Dia pinjam uang ke yang satu, pinjam uang ke yang lain. Teman-temannya kadang-kadang kasihan pinjamkan uang. Cuma masalahnya adalah Ibu Ranu tidak mengembalikan pinjaman uangnya, juga tidak berupaya untuk mengembalikan pinjaman uangnya. Apa yang terjadi kemudian adalah bahwa teman-teman Ibu Ranu suka bisik-bisik di belakang. Mereka suka mempercakapkan hal ini. Kadang-kadang dia ambil barang dari ibu tertentu, katanya ngutang dulu, tapi kemudian setelah barang itu diambil, berapa lama menit tagih, tapi tidak dibayar. Hal seperti ini yang sering terjadi. Lalu dia juga sering pinjam uang dengan orang. Pinjam uang dengan Ibu Anu, tidak dikembalikan. Pinjam uang lagi dengan ibu yang lain, bilang ada kesusahan ini, kesusahan itu, tapi setelah itu tidak ada upaya mengembalikan, mengangsur pun tidak. Itu sebabnya ibu-ibu sering mempercakapkan dia dan berbisik-bisik di belakang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, dilema seperti ini bisa kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita, juga tengah-tengah gereja. Apa yang bisa kita pikirkan bersama dari kejadian seperti ini adalah bahwa teman-teman Ibu Ranu yang dipinjami uang atau orang-orang yang dia kenal, setelah mengenal kondisinya seperti ini, tahu kebiasaannya suka pinjam uang dan tidak mengembalikan, tidak berupaya angsur, mestinya ada di antara teman-temannya ibu-ibu yang mau mengajak berbicara, mau berterus terang pada dia, sampaikan apa adanya, bahwa kalau pinjam uang dengan orang, haruslah dengan niat untuk mengembalikan, dan haruslah berupaya untuk mengembalikan, mengangsur dan melunasinya. Karena kalau tidak, orang-orang akan terus membicarakannya di belakang, walaupun di depannya kadang-kadang sungkan, karena kadang-kadang kasihan. Tapi masalah meminjam uang, tidak dikembalikan, tidak berupaya mengangsur, dan tidak ada kabar berita setelah pinjam uang, itu membuat orang kesal, buat orang jengkel, buat orang marah, berbicara di belakangnya. Sayang sekali tidak ada orang mau berterus terang. Saya yakin kalau ada teman-teman Ibu Ranu yang mau berterus terang pada dia tentang hal ini, saya yakin Ibu Ranu bisa disadarkan untuk berhenti dari kebiasaan meminjam uang ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hal yang sama terjadi di tengah masyarakat atau di gereja. Kalaupun ada orang seperti ini, sampai begitu susahnya
sewaktu-waktu dia terdesak sekali dan harus meminjam uang, biarlah dia punya tekad untuk mengembalikan. Paling tidak harus berusaha mengangsur. Kalaupun punya kesulitan harus ngomong terus terang, dan setelah itu kesulitan lewat harus terus mengupayakan mengangsur. Tapi sebisa-bisanya dalam hidup kita, kita tidak meminjam uang pada siapapun, dan tidak berhutang pada siapapun. Namun kita juga sadar bahwa kadang-kadang dalam kondisi yang sangat terjepit, sangat terdesak, kita perlu pinjam dengan uang orang dengan orang. Dalam kondisi seperti itu, kita harus punya tekad. Ini adalah uang pinjaman. Saya meminjam dengan orang, dan saya harus mengembalikan. Saya harus berupaya mengalihkan. Lebih cepat lebih baik. Kalau tidak sanggup pun saya harus berusaha mengangsurnya. Mengangsurnya lebih cepat lunas lebih baik. Hidup seperti itu akan nyaman. Hidup kita boleh susah, tapi ketika ditambah lagi dengan berhutang, hidup itu menjadi semakin menyulitkan kita. Lebih baik kita hidup sederhana, bahkan hidup dalam kekurangan, berupaya bertahan, bekerja sebisa-bisanya. Kalau ada orang memberikan bantuan, bersyukur, berusaha sebisa-bisanya. Sementara Ibu Ranu, anaknya satu sudah SMA selesai, satu SMK sudah selesai, mereka sudah mulai bekerja, dan mereka sudah mulai bisa menghasilkan uang. Nah, hal ini akan menolong ekonomi keluarga. Dan biarlah dalam keadaan tersebut mereka boleh bertahan, terus menjalani hidupnya, berupaya membebaskan diri dari utang, hidup sederhana, bahkan hidup apa adanya, tapi tidak berhutang dan tidak merugikan orang lain. Hidup seperti itu akan enak. Kalau dia terus berhutang, teman-teman satu persatu akan meninggalkan dia, akan jengkel pada dia, akan menghindari dia, tidak mau lagi berteman. Dan biarlah dia mau bebas dari hutang, dia mau bekerja, dia mau bertahan dalam kehidupannya, terus bertahan, menjalani hidupnya dengan sekuat tenaga. Tuhan akan memimpin dia, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan gereja pun peduli pada dia. Dan kiranya teman-temannya pun bisa terbuka pikirannya, memberikan pekerjaan-pekerjaan, membuka peluang-peluang pekerjaan, supaya dia pun bisa mendapatkan penghasilan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, serial Potret Kehidupan, kisah Ibu Ranu. Berhentilah berhutang, hidup itu akan lebih tenang. Selamat malam dan sampai berjumpa pada tema-tema yang lebih menarik lagi.